Udah. Tulis sedikit. Oke. Iya. Ini deh, Abang. Yang masih mengaktifkan mikrofon, tolong dimatikan Bapak Ibu ya. Ini, Nah. ya. Oh, nggak dengar ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mohon dimatikan voice-nya ya, karena kita sebentar lagi acara mau kita mulai. Lancarnya di mana? Papi nggak ada, aku nggak ada papi. Baik, saya mulai Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Jamaah Haji 2020, khususnya untuk wilayah Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, bertemu kembali dengan saya di manasik haji kita di pertemuan kedua. Alhamdulillah minggu lalu sudah kita bahas tentang rukun haji dan umrah, juga dasar hukum haji dan umrah. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih hafal, masih ingat dan tahu apa yang dimaksud dengan rukun. Saya ulang sedikit bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, dia dianggap hajinya tidak sah. Rukun haji dan umroh tidak jauh berbeda, hanya saja pada haji ada penambahan yaitu wukuf di Arafah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya lanjutkan pembahasan kita pada hari ini. Kita mulai dengan wajib haji. Saya akan share, jadi tampilan layar kita akan lihat PowerPoint saja. Yang dimaksud dengan wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji sebagai pelengkap rukun haji, yang jika tidak dikerjakan harus membayar dam. Dam itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya adalah denda. Yang termasuk wajib haji di sini di PowerPoint saya ada 7. Yang pertama, ya saya sedikit sebelum kita poin pertama, jadi jelas ya Bapak Ibu perbedaannya yang mana yang dimaksud dengan rukun, yang mana yang dimaksud dengan wajib haji. Kalau rukun itu tidak bisa dibayar dengan dam, harus dikerjakan. Kalau rukun itu kalau tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Ya. Kalau wajib haji adalah dia harus dikerjakan, tetapi kalau tidak mampu dia harus bayar dam, atau bahasa Indonesianya namanya gelombang 2. Dia harus dia dari Indonesia, dia langsung ke Mekah. Setelah selesai dari Mekah, setelah selesai Armuznah, dia akan ke Madinah. Jadi berbeda gelombang 1 dengan gelombang 2. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon yang masih menghidupkan voice-nya dimatikan agar kita tidak saling mengganggu. Nah, selanjutnya yang menjadi wajib haji, oke saya tambahkan tadi mikot makani. Mikot makaninya untuk gelombang 1
yaitu kalau dari Madinah maka kita mengambil mikot makaninya itu di daerah namanya Zulhulaifah atau yang biasa orang disebut dengan Bir Ali, tapi sebenarnya yang paling tepat disebut Zulhulaifah. Nah, kalau yang gelombang 2 karena dia langsung ke Mekah, maka mikot makaninya itu nanti di pesawat. Di pesawat, ketika pesawat sudah melewati daerah namanya Yalamlam. Jadi di daerah Yalamlam nanti pilot atau pramugari atau ketua kloter akan memberitahukan kepada jamaah bahwa pesawat sebentar lagi akan melewati Yalamlam. Makanya untuk gelombang 2 biasanya dari asrama haji sudah memakai kain ihram. Kalau gelombang 1 tadi memakai kain ihramnya, dia mulai ketika meninggalkan hotel di Madinah. Jadi sebelum menuju Bir Ali, sebelum menuju Zulhulaifah, dari hotel Madinah, para jamaah haji sudah memakai pakaian ihram, tapi belum berniat ihram. Karena berniat ihramnya harus di mikot makaninya. Yang kedua adalah wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah. Mabit itu disebut namanya bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya namanya bermalam. Bermalam tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ketika nanti 9 Zulhijjah kita meninggalkan Arafah, tengah malam atau dini hari kita sudah sampai di Muzdalifah. Biasanya sih selesai selesai maghrib itu jamaah sudah bergeser ke Muzdalifah. Nanti di Muzdalifah kita mampir sebentar, disebutnya bermalam. Di sana kita akan mengambil batu atau kerikil untuk digunakan melontar di Mina nanti, di Jumrah Aqabah, Ula Usta. Nah, di Muzdalifah itu nanti jamaah akan mampir sebentar. Jadi di sana itu tidak ada tenda. Mereka cuma ada permadani atau karpet. Kita duduk di sana sambil memungut batu untuk persiapan melontar. Mengenai jumlahnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian di Muzdalifah itu pemerintah Arab Saudi beberapa tahun belakangan ini itu sudah menyediakan batu tersendiri yang sudah ada kantongnya. Jadi sebenarnya tidak perlu dipungut lagi. Nanti di sana ada petugas dari Arab Saudi yang akan membagi-bagikan batu tersebut. Kemudian wajib haji yang ketiga adalah mabit di Mina. Mabit di Mina. Sekali lagi, mabit bermalam ya. Di Mina nanti jamaah akan diberi pilihan 2, yaitu apakah mengambil nafar awal atau mengambil nafar sani. Kalau kloter awal itu biasanya, dan ini bersifat wajib, dia harus mengambil nafar awal. Jadi bilangan harinya semakin sedikit di Mina. Kalau nafar sani ditambah 1 hari lagi. Jadi di Mina apa yang kita kerjakan? Kita menginap di tenda, bermalam, kemudian melontar, nanti ada Jumrah Aqabah, Ula, dan Usta. Selanjutnya, wajib haji selanjutnya adalah kita melontar Jumrah. Atau ada yang menyebutnya dengan bahasa Jamarat. Ya. Ada Ula, Usta, dan Aqabah.
pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari-hari yang diharamkan berpuasa. 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, nanti yang akan kita mengadakan pelemparan itu ada 3 pilar. Nanti juga itu ada jamnya yang harus diperhatikan. Jadi pemerintah Arab Saudi itu sudah mengatur sedemikian rupa jam-jam pelontaran untuk jamaah haji Indonesia. Seluruh jamaah wajib mentaati jam-jam yang dibolehkan untuk melontar. Pengalaman saya waktu 2017, kalau bukan jamnya, bukan waktunya orang Indonesia melontar, maka kemah atau tenda, itu kan ada pagarnya, itu dikunci agar jamaah haji tidak keluar. Jangan sampai terjadi kasus, pernah Bapak Ibu mungkin dengar tahun beberapa tahun yang sebelumnya bahwa terjadi tabrakan jamaah, bukan waktunya Indonesia melontar, tapi mereka keluar, akhirnya mereka mati terinjak-injak. Sekali lagi kita jamaah haji Indonesia harap mentaati peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi dan juga mentaati perintah ketua kloter dan pembimbing pada haji. Sudah sedemikian rupa jam-jamnya sudah diatur. Selanjutnya adalah tawaf wada. Tawaf wada yaitu melakukan tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Jadi sebelum meninggalkan kota Mekah, jamaah diwajibkan untuk melakukan tawaf wada, perpisahan. Selanjutnya yaitu menghindari larangan ihram. Setiap perbuatan yang dilarang pada waktu ihram itu kita harus hindari. Kalau kita lakukan maka kita dikenai namanya dam. Jadi sudah jelas beberapa wajib haji. Di sini saya sebutkan ada 7. Saya ulangi. Pertama, niat ihram. Kemudian mabit di Musdalifah. Ketiga, melontar jamrah Aqabah. Yang keempat, melontar mabit di Mina, melontar jamrah ula wusta Aqabah. Kemudian tawaf wada dan meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lakukan di grup WA kita agar saya bisa melanjutkan pembicaraan saya. Nanti kalau ada yang kurang puas, kurang dipahami, kita diskusi di grup WA atau boleh juga japri ke saya. Selanjutnya kita akan melihat apa yang disebut dengan macam-macam haji. Nah, di sini dalam bahasa fikih kita mengenal ada 3 jenis macam-macam haji. Namun nanti yang akan kita banyak tekankan adalah penjelasan pada apa yang dimaksud dengan haji tamattu. Karena inilah haji yang diwajibkan, saya beri tanda kutip, diwajibkan untuk jamaah haji Indonesia. Itu melaksanakan namanya haji tamattu. Yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad yaitu melaksanakan haji secara terpisah antara haji dan umroh, di mana masing-masing dikerjakan tersendiri dalam waktu berbeda, tapi tetap dilakukan dalam satu musim haji. Pelaksanaan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya melakukan umrah dalam satu musim haji atau waktu haji. Nah, ini disebut dengan haji ifrad. Ifrad, terpisah haji dan umrah. Halo Bapak Ibu, tolong dimatikan voice-nya ya. Selanjutnya setelah haji ifrad, jadi haji ifrad itu melaksanakan haji dan umrohnya sekaligus. Kemudian haji ifrad melaksanakan haji dulu baru umroh. Maaf,
haji ifrad melaksanakan haji dulu, baru kemudian umroh. Haji qiran yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah secara bersamaan. Dengan demikian, prosesi ta'i dan tahallul untuk haji dan umrah dilakukan satu kali atau sekaligus. Karena kemudahan itulah jemaah dikenakan dam atau denda, yaitu menyembelih seekor kambing atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang haji tamattu. Ini yang dikerjakan oleh jamaah haji Indonesia, yaitu haji tamattu. Tamattu itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya adalah bersenang-senang. Bersenang-senang yaitu melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Setelah itu baru melakukan ibadah haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah umroh, yaitu ihram, tawaf, sa'i, jamaah boleh langsung tahallul. Tahallul ini yang pernah saya jelaskan kemarin, kita tahallul kecil, tahallul sughra. Jadi belum bisa pelontos dulu Bapak Ibu ya. Sehingga jamaah sudah bisa melepas ihramnya. Jadi kalau sudah selesai umroh wajibnya dari haji tamattu, maka jamaah sudah bisa melepas kain ihramnya. Ini saya kasih contoh langsung. Kalau jamaah kita dari Tebet, itu rata-rata biasanya sih dia gelombang 1. Maka skenario-nya sebagai berikut. Setelah dari Madinah, jadi Bapak Ibu meninggalkan hotel Madinah dalam keadaan memakai pakaian ihram, kemudian mampir di Zulhulaifah untuk mengambil mikot makani, kemudian melakukan perjalanan bus sampai di Mekah, masuk hotel dulu di Mekah, menaruh barang, kemudian berkumpul di lobi, kemudian akan langsung melaksanakan umroh wajib. Jadi karena kita masih dalam keadaan memakai pakaian ihram, ini haji tamattu, maka kita umroh dulu. Hajinya nanti belakangan. Nah, langsung kita ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, kemudian tahallul. Selesai tahallul sughra ini, kita langsung balik ke hotel, kita lepas kain ihram kita. Jadi tidak pakai kain ihram lagi sampai menunggu kita berangkat ke Arafah. Jadi ada mungkin 2 minggu bahkan 3 minggu kita di Hotel Mekah pakai pakaian biasa, tidak pakai pakaian ihram. Ini pakaian ihramnya nanti dipakai lagi kalau mau misalnya Bapak Ibu ngambil umrah sunnah atau nanti pada saat berangkat ke Arafah dipakai lagi pakaian ihramnya. Karena kemudahan ini bersenang-senang, maka haji tamattu juga dikenakan dam, yaitu denda, menyembelih seekor kambing, atau bila tidak mampu dapat berpuasa 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di tanah air. Jadi sudah jelas perbedaan antara haji ifrad, qiran, dan tamattu. Nah, yang sekali lagi saya mau tekankan bahwa jamaah haji Indonesia itu wajib, ya saya bilang bahasanya wajib mengambil haji tamattu karena itu yang sangat dianjurkan dan sangat mudah dilakukan oleh jamaah haji kita pada umumnya. Tahun-tahun sebelumnya juga saya ajarkan yang sama. Jadi semua jamaah haji, mari pelajari yang disebut dengan haji tamattu. Bapak Ibu sekalian, ini pembahasan kita tentang apa itu wajib haji dan juga apa itu macam-macam haji. Jadi sekali lagi saya harapkan kita semua
bisa membedakan mana yang disebut rukun, mana yang disebut dengan wajib haji. Ini yang harus diketahui bersama. Jadi sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengulang, kalau yang disebut rukun, kalau tidak dikerjakan maka hajinya tidak sah. Kalau wajib, jika tidak dikerjakan maka dia dikenakan dam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama di Mekah sana bahwa nanti kita akan temukan banyak sekali praktek-praktek jenis-jenis haji. Ada yang mungkin jamaah negara lain mengerjakan haji ifrad, ada yang mengerjakan haji qiran. Jadi kita semua jangan terpengaruh, kita taat dengan apa yang disampaikan oleh pembimbing ibadah haji kita. Pembimbing ibadah haji kita. Jadi saya terangkan bahwa nanti Bapak Ibu di kloter, di kelompok terbang, bahasa lainnya satu pesawat, ada sekitar 450 orang atau 400 lebih. Nanti dipimpin oleh ketua kloter. Ketua kloter itu tugasnya hal-hal yang bersifat administratif dan juga misalnya konsumsi, kemudian akomodasi. Nah, kalau pembimbing ibadah haji itu dia memberikan konsultasi di bidang fikihnya. Jadi manasik ini lebih banyak porsinya sebenarnya adalah hal-hal yang bersifat fikih, tapi juga nanti kita akan berikan hal-hal yang bersifat teknis. Bapak Ibu kalau menemukan masalah-masalah fikih, jangan sungkan-sungkan bertanya kepada pembimbing ibadah hajinya. Karena disitulah nanti Ibu punya hak untuk dilayani. Jadi jamaah haji itu punya hak untuk mendapatkan pembinaan manasik seperti sekarang, dan juga nanti di sana kewajiban menyampaikan juga ada manasik. Nah, selain ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah haji, juga ada disebut tenaga kesehatan. Nanti di kloter akan ada dokter satu orang biasanya, dan dibantu dengan ada 2 perawat. Itu juga jamaah berhak mendapatkan pelayanan. Kalau ada yang sakit, ada yang kurang fit, jangan sungkan-sungkan untuk bicara dengan konsultasi dengan dokter dan perawat. Nah, selain itu juga nanti ada namanya TPHD. Jadi pemerintah daerah juga punya petugas di sana, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendapatkan pelayanan dari mereka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, waktu kita masih ada sedikit, saya akan sedikit melanjutkan materi. Mungkin di layar saat ini Anda bisa lihat ini proses pelaksanaan haji. Ini petanya mungkin kurang jelas dibaca. Inilah proses ibadah haji. Jadi kita mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, kemudian melontar jumrah. Jadi jamaah nanti
ini penempatannya beberapa kita bisa lihat ada beberapa nama daerah. Mulai tahun lalu jamaah haji itu mendapatkan namanya zonasi. Jadi untuk jamaah haji yang misalnya embarkasi Jakarta JKG itu dia akan bersama jamaah haji Jakarta juga dalam satu lokasi, satu bloknya, satu sektor bahasa di sana. Jadi tidak akan bercampur dengan jamaah embarkasi lain. Nah, saya informasikan bahwa embarkasi JKG Jakarta yang melalui Asrama Haji Pondok Gede itu melayani 3 provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten. Jadi ada 3 provinsi yang dilayani oleh embarkasi di Asrama Haji Pondok Gede. Nah, selama di Arab Saudi, Bapak Ibu sekali lagi harus memperdalam juga manasiknya. Jadi selain belajar dari sekarang, jadi Bapak Ibu sekalian tetap wajib belajar ya, meskipun kita masih menunggu pengumuman dari pemerintah Arab Saudi. Meskipun kita menunggu pemerintah dari Arab Saudi. Saya juga mendengar informasi bahwa kita masih menunggu kabar dari pemerintah Arab Saudi sampai akhir Ramadan ini. Ada yang mengatakan bahwa tanggal 19 Ramadan kita masih menunggu apakah pemerintah Arab Saudi menetapkan tahun ini haji terlaksana atau tidak. Kita banyak berdoa, kita berdoa bersama, saya juga berdoa bersama. Kita mengharapkan apakah tahun ini haji terlaksana atau tidak. Nah, selama itu Bapak Ibu punya kewajiban yaitu belajar manasiknya. Karena jangan sampai kita di sana tidak tahu sama sekali apa yang harus dilakukan oleh seorang jamaah haji. Maka manasik itu harus dimantapkan. Belajar dari buku-buku yang sudah saya share di grup panduan Kementerian Agama. Saya tekankan sekali lagi bahwa mazhab yang kita pakai adalah mazhab buku panduan Kementerian Agama. Saya yakin banyak mungkin Bapak Ibu baca buku-buku fikih tentang ibadah haji ini. Nah, jadi jangan berdebat, jangan bersilang pendapat, kita ikuti buku panduan Kementerian Agama. Nah, alangkah baiknya selama kita proses manasik ini, setiap kali saya akan menyampaikan materi, Bapak Ibu sudah baca. Bapak Ibu sudah baca yang akan kita bahas pada setiap Senin insya Allah. Saya akan menjelaskan setiap Senin, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Di sini kita berharap semua jamaah haji tetap, sekali lagi saya menghimbau jamaah haji selama masa menunggu ini keputusan, tetap harus menjaga kesehatan. Bapak Ibu jangan keluar rumah kalau tidak penting. Sebaiknya di rumah saja, ibadah di rumah saja. Tarawihnya di rumah saja, buka puasa di rumah saja, kemudian sahurnya di rumah saja. Karena ibu, bapak yang dibutuhkan saat ini adalah kesehatannya. Kalau Bapak Ibu tidak sehat, juga tidak memungkinkan untuk diberangkatkan. Jadi, jangan sampai kita menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi, kita juga tidak menjaga kesehatan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Waktu kita sudah mau habis. Sekali lagi nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu, kita ketemu di grup WA atau silakan japri saya. Dan ini manasiknya juga saya rekam, saya akan share juga di grup. Jadi Bapak Ibu bisa kembali menyimak apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama.
Umroh dulu makan apa? Umroh terlebih dahulu. Baru haji. Kalau haji ifrat itu makan-makan pelaksanaannya haji dulu baru umroh terpisah, tapi ini nggak terpisah. Dia umroh dulu